wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah. Al-ayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabbani kana 'ala jannah sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa insyaallah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin." Yang saya muliakan guru kita bersama, mudah-mudahan Allah mensehatkan jasmani rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para haji, para sepuh semua, para jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita baca surat Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin, amin. Masalah-masalah dan urusan-urusan kita Allah mudahkan. Amin. Amin ya rabbal Amin. ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ala sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Ibu sekalian yang saudara, punya dulu sebuah ayat Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngomong-ngomong udah sampai mana nanti kita? Ingat ya? Iya, ditanya begitu. Bingung saya jawabnya. Bulan kita semuanya. Kedua lupa mana? Tadi jam 5 baru pulang, kita pakai motor. Buru-buru. Jam 5 baru pulang dari Haji Salim. Ya, ada perlu dia kita. Alhamdulillah sampai di sini. Nanti habis bisa dulu kita berangkat juga. Saya belum makan somai lagi. Ada yang somai. Apa-apaan somai? Dong, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa ada pertanyaan ya? Belum ya? Belum. Dulu. Kalau sabar. Udah ada pertanyaan tuh? Disiapin? Apa? Al-Thalithu, sepertinya hadis yang ketiga kayaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulika ucap berkata Rasulullah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ini hadis sering nongol ya, pasti hafal semua. Hafal enggak? Pernah dengar enggak ini hadis? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kullu ummati utawi sahabat-sahabat umatku, setiap umatku yadkhuluna al-jannah pasti akan masuk surga. Kalau yadkhulu sama dakhala beda. Kalau dakhala jannah itu masuk surga bisa dulu, ada proses dulu. Tapi kalau yadkhuluna itu masuk surganya langsung. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Oh, yadkhuluna jannah jadi beda kan ya. Man dakhala jannah lagi. Jadi tanpa hisab illa man aba. Makanya bakal baca hadis itu jangan sepotong. Oh, berarti seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga bang. Apain kita sholat, apain zakat, apain berjamaah. Terusin bacanya illa man aba, illa ahli mestine. Kecuali kalau bahasa kita mah man wong aba
Qila dikatakan Rasulullah, wa man ya'ti ya Rasulullah. Qila ngendika nanya sapa Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Wa man lan sapane wong ya'ti yang bakal datang ya Rasulullah, siapa Rasulullah sebenarnya itu? Qala Rasul, siapa yang masuk surga itu? Man ata'ani dakhala jannah. Man utawi sabana ata'a ta'at ni ingsun. Ya. Salah. Man utawi sabana ta'at sapa man. Pakaiannya dulu baru ni ingsun makbul gitu. Baca kita. Dakhala mancing sapa man al-jannah ing surga. Jadi orang yang hanya taat doang kata Rasulullah kepadaku yang akan nanti masuk surga, ia dulu jannah. Jadi orang yang taat kepada perintah Rasul akan masuk surga tanpa hisab. Ya, itu jadi bukan berarti kita taat sama Rasul itu tidak taat sama Allah. Sudah otomatis kalau kita taat sama Rasul sudah pasti taat sama Allah, karena yang perintah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul yang Rasul bantu dengan perintah Allah kan begitu. Ya. Makanya ada juga orang yang begini, oh saya mau langsung aja ke Allah ah. Ada begitu ada. Saya percaya Quran saja lah. Saya tidak percaya hadis ada. Kenapa nggak percaya hadis abang? Kenapa nggak percaya hadis? Oh hadis kan cuma ucapan Rasul, bisa aja itu karangan orang. Nah itu ada. Oh, orang-orang yang belok begitu yang ada. Bisa ada itu hadis yang ada di Riyadhus Shalihin itu karangan orang-orang dulu aja, bisa ada kan? Bisa apa? Bisa aja, ya, bisa, tapi kan dilokat itu. Bahasa ada yang kayak begitu. Nah, hati-hati ya, jangan terpengaruh. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah. Itu ya. Jadi harus taat. Apa taatnya? Ya kalau Allah yang wajibnya, kalau Rasul yang sunnahnya. Tetap saja ketika perintah itu datang kepada Rasul, wajib pun ada kan begitu. Mana sholat, Isra Mi'raj dapat perintah sholat, ya sholat berarti wajib. Nah, saudara siapa ya Rasul yang akan tidak masuk surga? Wa man asani faqad aba. Wa man tawassara asani itu bermaksiat. Artinya tidak taat kepada Rasul. Sapa man ni ingsun faqad aba, maka sungguh dia man aba. Itulah orang yang membangkang kepada Rasul. Rawahul Bukhari. Rawahu riwayat hadis Al-Bukhari sampai Imam Al-Bukhari. Sahih hadis. Ya. Jadi intinya kita harus taat kepada Rasul. Sunnah-sunnah berarti kita taat sama Rasul itu sunnah-sunnahnya wajib kita lakukan. Oh tidak. Tidak. Ada yang malas puasa sunnah ada yang malas duhanya rajin, ada duhanya malas, ada tahajudnya rajin. Boleh Ustaz? Ya boleh kan sunnah. Kalau kata orang-orang kolom di rumah, pincang atau Ustaz? Oh pincang sih. Agak ada pincang ibadah mah. Enggak ada. Misalnya kita qobliyah zuhur, ba'diyahnya kagak, karena kita buru ada urusan, boleh enggak apa-apa. Pincang itu orang, ba'diyahnya kagak ya. Oh pincang sih. Berarti kalau asal pincang aku ba'diyah qobliyah dua ba'diyah kagak. Enggak. Kalau pinjam berarti dia lakuin, ada nggak dia kasar? Nggak ada kan begitu. Makanya jangan sembarangan ngomong harus sesuai dengan dalil kan begitu ya. Gitu. Ya. Jadi apalagi sunnahnya kita jalankan semuanya, alhamdulillah. 7 sunnahnya kita jalankan, sunnah yang kita luar biasa itu. Benar luar biasa. Cuma sulit. Masya Allah berat. Puasa sunnah Senin Kamis berat. Paling pribadi saya berat. Sekarang puasa ada tamu, Ustaz Zahid ngopi tak? Ngopi.
Jadi kalau kopi udah kopi lah. Ya kopi lah. Kopi. Kita nggak temenin nggak enak, nggak enak. Aduh, ngerti apa kalau main jangan main. Selasa kayak aku ya. Susah. Boleh buka. Lebih baik kita menghormati tamu daripada kita menjalankan yang tadi sunnah. Gitu. Tapi kita sebagai tamu harus paham kan begitu. Ya apa ya? Jangan takut dari puasa. Benar ya. Gitu. Tetap beban sebenarnya bagi tamu bagi apa namanya? Sahibul majlis itu beban tuh saya punya rumah. Aduh, gimana ya? Tapi kan tamu harus dimuliakan dong, kan begitu. Ada pisang gorengnya pisang goreng apa? Kan mantap itu, siang-siang kali bolong ya. Kopi, masya Allah, nikmat itu. Nikmat manakah yang akan kau dustakan? Enggak Pak? Iya. Nah ya, itu memang berat. Sering terjadi ya apa. Yang penting kan sama aja, menghormati tamu lebih utama begitu. Jadi sering-sering aja ya, sampai ke rumah ya. Terusnya sebenarnya. Ar-Rabi'u an Abi Muslim. Utawi hadis yang keempat an Abi Muslim. Saking Abi Muslim. Wakila dikatakan Abi Muslim. Abi Iyas Salamah bin Abdi Al-Ansar radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan satu rajul akala makan satu rajul inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi kelawan tangan kiwai rajul tangan kiri mau makan dia. Makalah mengolika Rasul kul makan kami biarkan dengan tangan kananmu. Qala la astati. Maaf Rasul, saya nggak bisa. Padahal dia apa? Dalam hatinya dia ngenyek gitu. Bahasa kita biarin dia. Rasul pakai tangan teman. Qala tadi kosong Rasul. La astati. Apa benar kamu nggak mampu? Maka aku ila akhirnya. Akhirnya apa? Mama rafa'ahu ila fi. Ternyata dia setelah makan sama Rasul nggak bisa angkat tangan kanannya. Betullah kalau pertama ya. Padahal dia bisa pakai tangan kanannya, nggak bisa. Kata dia, saya nggak bisa tangan kanan makan. Betul pas lagi kesepakatannya, tangan saya dibayar. Artinya apa? Perintah Rasul jalannya. Untung orang Indonesia. Untung kita tidak berada pada zaman Rasul. Langsung zaman Rasul, langsung. Iya, zaman Rasul kita ngenyek dia, kejadian benar. Lah, kok tangan saya nggak jalan. Makanya perintah Rasul jalankan begitu. Banyak cerita ya Rasulullah tinggal di hidupnya ternyata kejadian benar begitu. Ya. Satu lagi. Al-Qamisu an Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir. Utawi hadis yang kelima an Abi Abdullah saking Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu Allah subhanahu wa ta'ala saking dua tadi. Qala sami'tu Rasulullah qala sallallahu Abdullah sami'tu mendengar Rasulullah qala yaqulu Alimah Rasul kata Rasul la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Apa kata Rasulullah? Luruskan sok-sok barisan sholatmu. Perintah ini perintah tentang barisan apa namanya? Meluruskan sholat barisan sholat ada di perintahnya. Itu ya. Kenapa kata Rasul? Kenapa harus terbariskan? Allah yukhalifani yanallahu. Apakah nanti Allah akan membuat hati baina wujuhikum antara hati-hati orang tersebut menjadikan khalif apa? Khalif
persulaian permusuhan. Makanya kalau zaman Rasulullah dulu benar-benar sholat itu rapat. Kalau dia tidak rapat, itu akan terjadi permusuhan, benar terjadi permusuhan. Ada apa nih orang yang mau saya sholat? Begitu. Dalam hati kecil kita, ketika teman kita nggak mau dipepet, apa ya mau dipepet? Mau masalah apa? Timbul dalam hati kita masalah apa? Masa musuh. Padahal bukan kagak padahal perasaan kita doang. Tapi ini kejadian. Kata kalau ketika kamu tidak merapatkan barisan sholat, kata Allah, ya nanti biasa Allah akan bukan memberikan hati permusuhan. Begitu. Oh, makanya rapikan barisan sholat tidak harus disuruh oleh imam. Imam sudah berbuat cuma sabu suku bakum. Baik atas subuh kita manusia rapatkan barisan sholatmu karena merapatkan barisan sholat dan tamam sholat kesempurnaan sholat. Nah, penting. Masih kosong sholat, masih tanggung, bisa diisi, suruh berkali geser lagi. Ini kan enggak bikin barisan baru. Ini malah megang lah, kalau di luar kenapa bang? Sempit. Ada ke situ? Ada. Nah, kita geser, kalau kita punya geser. Nah, sempit Ustaz, astagfirullah. Terlalu dah. Itu ngaji mah tiap Senin, tiap Minggu harus paham. Ngaji tiap Minggu harus paham tentang soal, tidak susah disuruh. Harus cerdas, sudah cerdas lah. Harus amalkan ilmu itu kan begitu. Ya, jangan dilanda. Oh, tentang cuma sunnah. Dosa ribut Ustaz, dosa ribut sunnah itu mah. Jangan nyepelekan sunnah apa? Ya, apa? Kan katanya cinta sama Rasul, pengen dapat syafaat. Oh iya, jalankan sunnah. Begitu. Ya, jadi makanya subuh bakum. Apalagi kalau di Mekah yang pernah umroh, mungkin atau haji, harus punya trik. Wah, jam berapa? Zuhur jam 12 pas misalnya. Jam 12 kurang 5 harus dia di barisan. Tapi dia aja kalau ada toa, dia aja. Ketika tek langsung lah bagian barisan suruh belakang. Benar, harus dia trik toa, rapet begitu. Betul yang pernah sholat sekarang, pernah sholat depan Ka'bah langsung begini. Kalau di sini mah muat 12 kali ya, kalau diregangin kalau dengan itu di muka, kan coba itu rapet apa yang bisa. Hati-hati coba kita lengah pada waktu sholat udah kalau bagian tempat suruh keluar mana ujung paling ujung bisa jadi di luar masjid coba. Di mana lagi? Orang sudah rapat, dalam masjid sudah rapat, depan Ka'bah sudah rapat, mau kemana lagi? Pikir dia main askar, pikir. Apa nih? Ini perintah Rasul ini, Pak. Jangan sepelein ya, jangan sepelein. Makanya imam itu berwajiban melihat barisan, kanan kiri udara. Tapi yakin kalau saya orang mukmin aman. Ya Allah, ya, gitu ya. Karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-idaha hatta ra'ana qad aqala al-an. Bukan kata Rasulullah yusawwi sufufana, haruskan barisan kita sehingga ka'annama yusawwi sebagaimana barisan kita kalau Fatihah. Ya, jadi jangan sampai Allah itu membalikkan hati kita untuk saling bermusuhan kata Rasulullah. Coba kata Rasulullah. Ente yang jamin barisan sholat kata Rasulullah. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali coba Allah akan membalikkan hati kita saling bermusuhan. Karena Allah bilang kalau gitu ya. Itu Rasulullah yang ngomong bukan saya. Ini Rasulullah ngomong. Hadis yang ke-5. Jadi harus rapi, stop ya. Paham ya, sholat itu. Pertama imam, kanan kiri terus barisan kedua paham dulu.
Jangan kanan dulu, ya, kanan dulu, terus kanan kiri, terus selanjutnya. Teruskan dengan imam apa namanya? Orang yang pertama nongkrong di barisan kedua teruskan dengan imam dulu. Jangan kanan dulu. Gitu ya. Rapatkan gitu yang sebenarnya. Kalau di kampung-kampung kanan dulu, kanan penuh, kiri kosong, jenjot gitu. Nah, iya, orang kamu saya tahu sih Pak. Itu berarti kita belum paham itu. Paham itu kita datang nih. Barisan kedua kita lihat mana nih yang jenjot. Maksudnya berat kemana nih? Yang belum seimbang. Oh ke kiri kita. Bukan ke kanan Ustaz. Maksudnya kan udah bawa yang rusak ke kanan. Itu mah dalil kanan, tangan kanan bagus. Tanya itu. Ini kan dalilnya dalil sok, dalilnya barisan sama salah kanan. Begitu. Itu kanan kiri dan rapat, kiri lagi ketiga, ke tengah lagi, kanan kiri dan terus rapat. Begitu yang benar barisan. Ya. Yang nggak tahu kasih tahu, pak kosong depan kiri loh, kosong loh kiri kosong, jangan semua. Nggak apa saya selalu udah. Nanti kita kasih tahu, ya. Kita kasih tahu, jangannya kalau kita paham, sih tahu biar paham. Tuh, dan apa ya? Apa? Dalam hal itu saya tanyakan, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Ustaz, Ya. masalah staff ya. Iya. Saya melihat jadi ada bapak-bapak bawa anaknya duduk awal di belakang imam. Iya. Sini anaknya belum balik. Tapi imamnya itu nggak berani negur bahwa itu kan nggak boleh kan. Iya. Ketika sholat anak ini lari dan staffnya itu jadi bolong. Iya. Nah itu gimana tuh? Nah, bagi orang-orang yang membawa anak paham. Oh, teman-teman depan paling utama kepala benar, tapi anak apa bawa anak? Terjadi ketika kita bawa anak belajarnya kosong. Hendaknya mengganggu lagi. Nah itu lebih parah lagi mengganggu konsentrasi sholat orang. Malah kita yang berdosa. Paling baik paling ujung. Ya juga kalau Rasul paling ujung. Kalau tidak salah sudah saya bahas waktu itu. Paling ujung ya abang, bapak ayah semuanya. Paling ujung pokoknya. Enggak usah disini awal di paling luar. Gitu. Aturannya begitu. Ya, dan bagaimana pahala saya kan paling di depan. Tetap pahala abang, tetap pahala sama yang di depan. Jangan Imam tuh wajib suruh pindah ya rasanya. Iya sebenarnya kalau imam kan walaupun kalau berjamaah ya tergantung di kedua takut hati kok. Ya kan kadang setelah punjak dia bahasa gitu. Bersahri kita lagi semangat sholat sebelum belakang. Buri ya habis. Ya harus paham diri. Ketika kita sudah tahu hukum ini, pakai hukum ini. Kita ngaji sekarang ini tahu pakai gimana cara. Tidak usah disuruh lagi dan tidak usah ditegur oleh imam terus. Tugas imam hanya untuk urusan sholat kanan kiri rapi. Gitu. Ya, ketika ada anak bukan tugas imam. Ya, karena takut terjadi salah paham. Dan bagi bapak-bapak yang punya anak mohon maaf ya, mohonlah paham soal itu ya. Sama juga bagi orang yang berkaos, belum ada karetnya sini. Nah itu harus paham bang. Bapak di belakang, nggak boleh di depan sini, nggak boleh di belakang. Kalau perlu di belakang tembok, biar tembok yang baca. Ya, sama itu juga nggak boleh. Makruh itu, apa mengganggu orang sholat. Jadi Allahu Akbar apa kan? Bika balap. Waduh, sholat zuhur panas lagi. Enak kayak masalah kopi kita ya. Amin kopi. Amin kopi ya. Tuh, mengganggu nggak kira-kira? Hal yang mengganggu teman kita sholat makruh, dosa kita. Apapun semuanya. Sholat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran apa kita? Nggak boleh. Benar. Itu pokoknya sesuatu yang kita sholat teman kita dengar atau terganggu, maka kita dapat dosa. Kecilin. Itu nggak boleh. Ada yang lagi sholat bercanda atau kita ngobrol, nggak boleh sholat. Sesuatu ngobrol
beberapa kali tuh ada samping saya tuh sholat bawa anak pakai pampers 1 tahun gitu. Tuh. Jadi nggak boleh kan sebenarnya kan? Iya nggak boleh. Soalnya belakang. Ya, sama kan tadi. Iya. Iya, orang sama. Maksudnya kayak ngajarin anak tuh kayaknya ada waktunya, kayaknya belum cukup untuk bawa ke masjid, kayak dibawa ke masjid gitu kan? Iya. Ya kalau mau kita pengen ngajar anak ya di belakang nggak apa-apa. Kita bawa untuk mengajari anak dia anak cinta ke masjid depan saat di belakang. Boleh. Orang pakai pampers, orang pakai pampers gitu. Iya di belakang. Balik pakai pampers. Anak yang sudah bisa kencing sendiri aja nggak boleh di belakang harus. Begitu. Rasulullah juga pernah. Ya begitu Rasulullah pengen itu kalau sama anaknya semua. Tapi kan beda Rasulullah itu beda. Paham? Beda lah urusannya lah Rasulullah kita jauh antara langit dan bumi, ya. Lagi Kadang kan anak yang datang. iya, masuk. Ustaz, terima kasih. Saya tadi dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini kebanyakan tentang sunnah Rasul. Tadi Pak Kiai bilang siapa itu sunnah Rasulullah tanpa hisab, ya kan langsung masuk surga ya. Nah, yang kebanyakan bagaimana seorang laki-laki sudah balik dan sudah mampu seluruhnya, sudah berangkat tadi, dia bekerja sudah bagus, tapi tidak mau menikah, itu bagaimana hukumnya? Nah, Jadi Dia ada seorang mampu ya? laki-laki, ya tadi dia sudah cukup kemampuan, sudah berangkat haji juga, Haji. tapi tidak mengikuti Rasulullah, yaitu menikah belum pernah menikah itu baik. Nggak pengen nikah, Akan nikah nggak mau nikah dia. laki-laki udah mapan, udah pergi haji, udah apa, tapi dia mau Mau nikah. jomblo aja. dia mau menikah, sudah mau menikah. Ya maksar syabab begini. Desa Tuamin kumulabah Kualian dan sahabat hadis hadis Sahih Bukhari. Kenapa dia tidak menikah? Kata Rasul ya maksar syabab Hadis Tuamin kumulabah ini mampu semuanya. Paling terzawat maka nikahlah. Baiklah aqadul basar, maka sesuai dengan apa? Aqadul basar akan nampakkan pandang seorang matamu kemana yang marah-marah. Wa ahsanul farj akan menangani apa? Farjmu. Baiklah wijah, maka kalau kamu tidak mampu puasa, suruh puasa. Tapi kalau sudah mampu bagaimana? Ya wajib nikah. Ayah, Ustaz. Oh, saya belum siap Ustaz. Belum siap kenapa? Saya grogi kalau menghadapi wanita. Misalnya, enggak bisa. Harus wajib Ustaz, wajib. Apalagi kamu sudah punya ini, punya itu, itu mau lebih wajib lagi. Yang sudah nikah aja pengen lagi. Cuman Kagak berani. doang. Berani modal kagak. Ya, kalau kagak. Salah mendekat setia. Wajib Ustaz, wajib. Tidak ada alasan apapun itu. Wajib. Kalau sudah begitu, bagaimana hukumnya dia? Apa masuk sunnah apa? Umat Rasul apa bukan itu ya? Umat Rasulullah. Oh bukan. Bukan. An-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati. Kalimat ini faman lam ya'mal. Bukan lagi bisa kalimatnya. Lam ya'mal. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan, tidak melakukan, falaisa minni kata Rasulullah. Tidak termasuk golongan. Selama ia tidak nikah, bukan golongan kata Rasulullah. Kenapa? Sudah mampu. Kecuali belum mampu, maka kata Rasulullah. Kalau yang belum mampu bagaimana? Bapak ini siap suruh puasa Senin Kamis. Bainahu lahu ja'un. Dengan puasa akan menahan suntar senter bagi kita. Gitu. Jadi gimana? Ya tetap Rasul benci sama orang yang sudah mampu tapi tidak mau nikah. Itu ya Ustaz. Itu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Sahih Bukhari 963 kalau tidak salah hadisnya. Ya. Ya, Pak. Paham ya? Kalau belum paham, angkat tangan dong. Paham? Ya, apa? Ya. Haji. Coba. Ya.
Imam yang baca Yasin zuhur asar misalnya, terdengar oleh kita bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kita enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selama semasa masih belum kencang, masih aman sirnya. Ya, yang harus yang harus ya itu. Alhamdulillah. Gitu, ya. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, tidak apa-apa. Tetap dalam hukum tidak boleh atau terdengar oleh yang lain. Dengar sendiri ya. Ya. Cukup sendiri ya. Iya, cukup sendiri saja. Jadi hati-hati ya. Nggak boleh. Apalagi sekarang diri kita, yang tadi saya bilang nggak boleh ya mengganggu teman kita sebelah. Gitu. Sholat zuhur sama asar tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau kali bisa subuh mah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apalagi pakai mic. Makanya kalau bisa jangan pakai mic kalau di rumah dah. Kedengaran walaupun kedengaran. Clear ya. Gak apa-apa kalau itu. Asal jangan kenceng aja. Kalau cuma rakaat ketiga imam sholatkan maksudnya nggak baca kenceng, tapi yang kedengaran. Masih nggak apa-apa. Asal jangan kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengganggu. Oh itu. Beda dengan yang lain. Tadi, ya. Gitu. Ada lagi? Ada. Iya, mana? Yang itu kalau yang lain? Waalaikumsalam. Ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum kita baca Al-Fatihahnya bareng atau setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Oh gitu. Terus satu lagi, Kedua, satu lagi, nambah itu. Yang makan aja. ini kan kita sedang duduk, tiba-tiba ada yang bertanya, apa pas kita lagi duduk, apa kita boleh menjawab atau kita diam saja gitu. Iya. Lo kagak tahu lah. Lucu. Ya maaf ini. Yang pertama ketika imam baca Fatihah, kita gimana? Setelah Fatihah, apa kita baca Fatihah? Ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan boleh, kita baca juga boleh. Tapi yang dianjurkan untuk mendengarkan. Untuk apa? Untuk mengoreksi. Takut imam salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumid, tiba-tiba maliki yaumid. Siapa yang mau menggolongkan kita? Ya bagaimana? Dengerin sesama dengan khidmat. Nah, setelah imam sudah Fatihah, amin, baru kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita pengen khusyuk ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti dalam hati. Alhamdulillah. Biar enggak malu mengembara pikiran kita. Kadang-kadang kita imam lagi baca, kita ngeliatin sarung imam. PH, kan PH itu. Bukan ada dengerin imam. Dengerin imam makmum, dengerin imam dengan khidmat, takut ada yang salah. Salah apa? Salah kalimat, bukan salah huruf ya. Tidak membenarkan, tidak diperbolehkan untuk membenarkan huruf. Alha, nggak boleh kecuali kalimat. Dengerin. Haram itu. Haram. Kecuali kita tadi bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Halamin lah. Boleh. Jangan halamin. Kalau huruf nggak boleh. Itu. Ya, jadi kalau kita nggak pengen mengembara hati kita ikuti dalam hati, jangan mulut. Imam mau soal aku kita alhamdulillah. Imam ikuti dua bahaya. Itu jangan ya. Dalam hati. Alhamdulillah. Terus biar hati kita tidak mengembara, artinya biar khusyuk. Gitu ya. Jadi gimana yang tadi? Setelah imam amin, kita baca Fatihah. Gitu. Yang kedua,
Aku tadi lupa ya. Ada yang kedua. Kita lagi wudhu nih. Oh, ada negor. Pak, di mana alamat wudhu saya? Buah. Apakah kita perlu menjawab? Itu kalau dalam wudhu itu kita sedang berdoa. Maka jangan suka mengganggu orang lagi wudhu. Nggak boleh. Mau dosa sih kagak. Cuman balik lagi wudhunya. Gitu. Allah badal ma'asika qul Allah min ala tiga muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam wa tanadin awal bahasa doi wa ma'atin kita menjadi wa ma'ala kita simali berdoa itu Allah apa mah lagi Allah itu orang kamu nggak boleh, aku nggak boleh, dosa dia orang wudhu dia lagi berniat memusnahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh. Terus nggak boleh kita ngomong. Ibu ngomong tadi itu nggak boleh itu. Adabnya nggak ada. Ya memang sudah betul ternyata nggak punya adab. Sampai setelah kaki berdoa baru ngomong. Sama setelah kaki itu kita ngomong nggak boleh. Tak dulu apa gitu. Udah baca doa baru ngomong nanya. Besok tanya azan siapa misalnya gitu. Ya itu kasihan. Gitu. Takut terganggu dalam muka apa tadi dapat mana itu ya, nah kan tertibnya hilang. Kalau udah tertib hilang nggak boleh. Tertib kan wudhu itu yang terakhir tertib. Kalau tertib ini tidak terasa kan tadi gara-gara kita ngomong berarti maaf nggak sah wudhu. Begitu. Nah silakan. Nah, ada lagi deh. Iya. Katanya kan umat Islam semua masuk surga, tapi dicuci dulu di neraka. Apa gitu Ustaz? Walaupun dia nggak sholat, apa Islam KTP, itu masuk surga tapi cuci dulu di neraka. Terus? Benar nggak tuh? Ya dia mah nguatin argumen. Dia di Islam aja. Iya. Emang dicuci di neraka mah enak. Oh yang penting saya masuk surga Ustaz apa-apa pengen kali ya. Jangan di neraka di dunia aja kena api, katakan rokok sakit. Betul nggak? Itu hanya istilah. Ada. Ya, bagaimana saya biarkan ke neraka? Ya itu tadi amalan yang akan kita terhindar dari neraka apa? Tugas kita. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Itu tadi. Allah mengharamkan orang taubat kan begitu. Ya kita kan nggak tahu apa kita tidak melanggar apa itu kita balas apa enggak. Ya. Tetapi selama kita di alam kubur terus dosa kita diangkat oleh siapakah? Anak yang soleh, siapa lagi? Sodako, siapa lagi? Ilmu. Maka terkikislah ibadah apa? Dosa-dosa kita. Tapi kalau kita nggak punya tiga ini, yang tadi itu, Allah akan, yang kita tadi. Jadi kalau punya pendapat begini, oh, yang penting masuk surga, jadi kita cuci dulu, emang enak gitu. Cuci di mesin cuci mah enak adem, ya enggak. Kalau pakai sabun jadi buat doang, nggak sono. Emang namanya di api doang. Ini mau juga dari makanya baca Quran tentang api neraka. Naun hamiyah ada ya. Al-Bayyinah baca. Apa isi neraka dalamnya? Namun gitu. Mau juga dari ya. Jangan neraka mau juga dari Allah jauh ya. Di mana di alam kubur aja kita belum sanggup. Jangan anggap sepele. Ya. Kalau di alam kubur belum sanggup kita menghadapi siksa kubur. Apalagi kita insya Allah. Dari makanya sehabis tahiyat innaka hamidum majid baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada 4. Apa enggak? Sujud terakhir kita berdoa tapi jangan lama-lama. Jangan lama imam udah bangun dia masuk sujud enggak boleh makruh. Kita harus sujud setara. Kalau kita pengen doa ketika ayat sujud buruk bacanya Allahumma subhanahu wa ta'ala baca doa
Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma ini ada 3. Yang terakhir doanya apa? Yang paling bagus itu berqaul ala dini mungkin. Gitu. Hanya baca doa itu setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzu min adzabi jahannam wa a'udzu min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzu min syarri masih dajjal. Kita masih dajjal. Min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, a'udzu kepada kejelekan fitnah dajjal. Itu 4 apa ya? Takbir. Takbir. Allah. Ya. Doa tuh setelah habis tahiyat. Itu biar kita dijawab sama Allah. Insya Allah kita selamat, enggak berhenti, enggak mampir dulu ke neraka. Mampir neraka berapa tahun bang? Kamu kan baca? Al-Quran. Kirain ambil rumah janda itu. Ambil rumah janda. Lama juga kan? Ya ini udah neraka. Ribuan tahun. Mau juga jangan sampai mau juga kita jauh-jauh lagi. Berarti ya Ustaz, maka Yang saya tanyakan tentang sholat. ya. Dalam ayat ada khusyuk buat Allah Akbar, pas pertengahan terbayanglah terpecah. Apakah yang mana yang diterima? Waktu kita posisi terima, pas kita terpecah ini ibadah kita sholat ini terima nggak? Waktu kita baik doa tidak ketinggalan. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Pertama khusyuk, terus tiba-tiba Ingat yang lain. Kalau khusyuk itu adalah hukumnya sunnah. Dan khusyuk itu bukan membatalkan sholat. Jadi ketika kita Allahu Akbar, pertama khusyuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dompet. Mana dompet? Terus ya. Terus. Batal sholat kita? Tidak. Bagaimana pahala kita? Cuma pahala itu doang. Pahala kekhusyuan kita berkurang. Itu doang sih. Tidak mengurangi khusyuk apa? Pahala sholat kita. Jadi sunnah, tapi jangan dijadikan patokan bahwa khusyuk itu sunnah. Kita beramal kemana baik pikiran kita. Jangan. Ya, hati-hati. Makanya jangan menyepelekan sunnah itu di sana. Jangan. Wah sunnah ini Surabaya apa dia pikirin? Gimana nih ya kesandarannya? Aduh, soal dasarnya. Aduh, itu berarti kan sudah benar-benar niat tidak khusyuk. Beda urusannya itu. Artinya melalaikan sholat, menyepelekan sholat kalau begitu. Tapi kalau kita dari pertama Bismillah niat khusyuk, terus tiba-tiba blank pasti maaf kata Rasul, nggak bakal khusyuk antum itu sholat. Cuma kita berusaha untuk khusyuk. Rasul sudah mau begitu. Beda tuh sama Rasul, para sahabat yang lain. Kita mau siapa? Kita mah lecek-lecek ini lokan itu. Kita kayak Rasulullah, tak mungkin. Makanya disunahkan doang, disunahkan bukan diwajibkan. Sunnah Rasul khusyuk. Tetap saja. Dan semuanya termasuk ulama-ulama besar itu belum tentu khusyuk demi Allah, sama kayak kita. Cuma kita aja nggak tahu dan dia aja nggak cerita. Benar nggak? Iya. Kenapa? Sudah dijamin sama Rasul, umatku nggak bakalan khusyuk sholat. Tapi kalau nonton bola khusyuk. Benar nggak? Makanya jangan disamakan antara nonton bola sama sholat. Dia nonton bola dunia khusyuk, dia sholat kagak, itu hati-hati juga. Makanya di sini jangan menyepelekan tentang sunnah yang saya pernah bilang tuh. Itu kan tentang sunnah ini, ya, jangan ngomong begitu. Jangan bilang, oh ini sunnah ini, Ustaz santai aja, kalau boleh itu. Kalimat begitu kagak boleh. Abang puasa Senin? Enggak puasa Senin. Puasa sunnah ini nggak boleh. Hati ucapan kita ini benci sama Rasulullah. Ya, tetap saja kalau kita nggak masalah sudah aja nggak masalah, jangan ucap yang lain. Ada yang begitu banyak merasa dia ulama, merasa dia
sunnah ini kan. Nah, hati-hati ya. Ya dulu waktu maghrib belum ke masjid. Nah, maghrib ini, dikodok. Kok dikodok? Ya, kan masih ada. Itu sama aja. Menyebarkan sunnah. Ketika kita bisa pengen kok ke masjid sholat maghrib dulu. Ya, tapi doa apa ini dijawab? Jika dipanggil sama Allah kita santai-santai aja begitu. Sampai apa ini? Ya sahabat ya, ayah abang baca majalah Allah. Ya paham ya? Insyaallah. Terus di bawah ngaji terus di Al-Mu'min ya, jangan sampai kendor. Insyaallah. Yuk kita akan ilmu kita ya, yang selama ini kita belum paham, yang mungkin belum tahu ya. Karena kalau kita hanya modal cuma membaca doang tidak cukup. Kita harus dengan mursyid itu seorang guru. Siapapun dia ya, harus ada syarat utama. Betul dulu ada mursyid, ada murid, ada dua. Ya. Kalau tidak ada mursyid, berarti siapa? Gurunya kan begitu. Ya. Berjamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu lagi yang memisahkan kita, tapi hatinya kita pengen ngobrol sama mata-mata umumnya asal ibadah. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berkati kita, dan Allah mudah-mudahan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman dari mudah-mudahan ke amal-amal. Amin ya rabbal alamin. Wa majlis subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.